Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada kesempatan kali ini saya bisa kembali hadir menjumpai sahabat semua untuk melanjutkan lagi materi kita yang tertunda beberapa minggu yang lalu, yakni mengenai tentang pembahasan ilmu faraid, ilmu waris. Kemarin pada pertemuan yang pertama kita sudah menjelaskan tentang mengenal ahli waris dalam sebuah keluarga. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pada langkah yang kedua, yaitu mengetahui bagian pasti ahli waris. Tapi sebelumnya saya berharap kepada sahabat semua yang belum menonton pada video yang pertama atau bagian pertama, yakni mengenal ahli waris dalam sebuah keluarga, hendaklah ditonton terlebih dahulu supaya tidak gagal paham ya. Karena pada kesempatan kali ini kita akan melangkah pada langkah yang kedua, yaitu mengetahui bagian pasti ahli waris ya. Siapa saja ahli waris yang akan mendapat bagian pasti ini adalah semua yang kelompok perempuan atau wanita ini akan mendapatkan bagian pasti ya. Sebaliknya yang laki-laki kemarin sudah dijelaskan, mereka bagiannya adalah bagian asobah atau sisa, tidak mendapatkan bagian pasti. Hanya dua jenis laki-laki yang akan mendapatkan bagian pasti, yaitu suami dan juga saudara laki-laki seibu. Dua jenis laki-laki ini mereka tidak akan pernah mendapatkan bagian asobah atau sisa, tetapi mereka akan mendapatkan bagian pasti seperti bagian perempuan gitu ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan menjelaskan di papan tulis agar mudah dipahami. Baiklah para sahabat semuanya, bagian pasti ahli waris yang disebutkan oleh Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12 itu ada 6 bagian ya. Ini bagian pastinya yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Berapa aja itu bagiannya? Yaitu 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Nah, inilah bagian pasti ahli waris yang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12. Nah, bagian pasti ini akan dimiliki atau
didapatkan oleh ahli waris yang tertera di dalam bagan atau ahli waris yang sudah kita kenal dari dalam sebuah keluarga. Karena yang akan mendapatkan bagian pasti ahli waris itu dari kelompok perempuan, maka tentu saja yang laki-laki ini kita kesampingkan dulu karena mereka akan mendapatkan bagian asobah, ya. Seperti siapa asobah itu? Seperti ibnun, ya. Kemudian ibnu ibnin, kemudian ini ya amun, ya. Kemudian juga apa itu saudara, ya, saudara laki-laki, baik saudara laki-laki kandung ataupun saudara laki-laki seayah, itu semua bagiannya adalah bagian asobah. Fokus pada kali ini adalah bagian pasti, yaitu dari kelompok perempuan. Yang pertama adalah anak perempuan, tentu saja, ya. Anak perempuan ini berapa bagian pastinya? Maka Al-Quran mengatakan ada 3 kemungkinan, ya, yakni pendapatan anak perempuan itu ada 3 kemungkinan. Kemudian yang pertama mendapat 2/3, yang kedua mendapat setengah, kemudian yang ketiganya dia bisa menjadi asobah bil ghair, asobah bersama anak yang lainnya. Maksudnya dengan anak laki-laki, ya, di sini. Itu bagian anak perempuan. Sekarang bagian cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Berapa bagiannya? Ini hampir sama dengan bagian anak perempuan. Berapa? Sama, 2/3, 1/2, kemudian asobah bil ghair. Nah, ini ada perbedaan sedikit, adalah 1/6. Nah, ini bagian untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. 2/3, kemungkinan pertama. 1/2, kemungkinan kedua. Asobah bil ghair, kemungkinan ketiga. Kemudian 1/6 itu kemungkinan yang keempat. Karena berbagai sebab, tentu saja. Tentu saja ini salah satunya nanti yang akan dia dapatkan, gitu, ya. Lalu kita menginjak ke saudara perempuan. Saudara perempuan, ya. Saudara perempuan, ya, saudara perempuan ini ukhtun syakikoh bahasa Arabnya, ya, ukhtun syakikoh, saudara perempuan. Saudara perempuan kandung itu bagiannya adalah 2/3, 1/2, kemudian asobah bil ghair, kemudian ada tambahan asobah ma'al ghair. Jadi untuk saudara perempuan sekandung bagiannya itu adalah 2/3, 1/2, kemungkinan yang ketiganya dia menjadi asobah bil ghair, dan kemungkinan keempat adalah asobah ma'al ghair. Kemudian saudara perempuan seayah. Kalau tadi kan saudara perempuan sekandung, maksudnya seayah seibu, gitu, ya. Kemudian sekarang saudara perempuan seayah saja. Berapakah bagiannya? Bagiannya itu adalah 2/3, 1/2, asobah bil ghair, kemudian asobah ma'al ghair, dan yang terakhir 1/6. Nah, ini, ya, khusus untuk saudara perempuan seayah ini ada 5 kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama dia mendapat 2/3, kemungkinan yang kedua dia mendapatkan 1/2, kemungkinan yang ketiga dia menjadi asobah bil ghair, kemungkinan keempat dia mendapat asobah ma'al ghair, dan yang kelima kemungkinannya dia akan mendapatkan 1/6. Bagaimana situasi dan kondisinya nanti, gitu, ya. Nah, sekarang kita menginjak ke bagiannya jauz, suami, ya. Berapa bagiannya suami? Suami itu hanya 2 kemungkinan kebagiannya. Yang pertama adalah 1/2, yang kedua kemungkinannya 1/4. Nah, ini bagian suami, ya, suami si mayit, gitu. Sekarang bagian istri. Berapa bagian istri?
bagian istri itu kemungkinannya juga sama, yaitu dua ya, dua kemungkinan. Yang kemungkinan yang pertama, istri itu mendapatkan 1/4, dan kemungkinan yang kedua, istri itu mendapatkan 1/8, gitu ya. Ini bagian istri. Nah, sekarang bagian abun, ayah, ya. Berapa bagian ayah? Bagian ayah itu ada 3 kemungkinan. 1/6, kedua 1/6 plus sisa baki, dan yang ketiga kemungkinannya dia menjadi asobah. Nah, ini bagian untuk ayah si mayit ya. Jadi untuk ayah bagiannya itu dia yang pertama kemungkinannya dia dapat 1/6, kemungkinan kedua dia mendapatkan 1/6 plus sisa, dan kemungkinan ketiga dia mendapatkan bagian asobah atau sisa. Kemudian untuk bagian ibu, berapa bagian ibu? Bagian ibu itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama 1/3, dan kemungkinan yang kedua adalah 1/6. Ya, 1/3 dan 1/6. Nah, ini untuk bagian ibu. Ya. Sekarang bagian jad atau bagian kakek. Ya, berapakah bagian kakek? Bagian kakek sama persis dengan bagian ayah. Yaitu ada 3 kemungkinan, yaitu 1/6, 1/6 plus sisa, ya, plus sisa. Kemudian kemungkinan yang ketiganya dia menjadi asobah bil goir, ya, asobah bil goir. Dia menjadi asobah, maaf bukan asobah bil goir, tetapi asobah, gitu ya, sama seperti ayah, ya. Nah, ini untuk kakek. Sekarang yang terakhir adalah jaddah, yaitu bagian untuk nenek. Berapa bagian nenek? Ya, sama bagian nenek itu baik nenek dari ayah ataupun nenek dari ibu, gitu ya. Sama-sama dia mendapatkan 1/6. Nah, inilah ya. Ini bagian untuk nenek 1/6, gitu ya. Nah, itulah sahabat semua bagian pasti ahli waris, ya. Dia mendapatkan berapa sudah disebutkan tadi ya, yaitu masing-masing sudah dijelaskan. Tinggal diputar ulang saja videonya kalau belum jelas, nanti diulang-ulang saja videonya supaya jelas gitu ya pendapatannya masing-masing. Nah, ini langkah yang kedua, yaitu mengetahui bagian pasti ahli waris. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya atau bagian yang ketiga adalah sebab-sebab ahli waris mendapatkan bagian pasti, gitu ya. Kenapa si anak perempuan itu mendapat 2/3? Sebabnya apa atau syaratnya apa, gitu ya. Kenapa mendapat mendapat setengah? Syaratnya apa? Kemudian menjadi asobah, syaratnya apa? Insya Allah itu akan diterangkan nanti di bagian yang ketiga ilmu faraid ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama kita memperdalam mengetahui tentang ilmu faraid atau ilmu waris sebagaimana pesan Nabi, ta'allamul faraido wa 'allimuhan nas, ya. Pelajari oleh kalian ilmu faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah kepada manusia, gitu ya, agar mereka bisa memahami ahli waris, dan pada puncaknya tentu saja kita bisa melaksanakan pembagian warisan itu nanti di keluarga kita masing-masing sesuai dengan petunjuk atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat An-Nisa 11 dan ayat 12. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah